Amin. Kita masuk minggu ke-8. Ya, judulnya memberitakan Injil Kerajaan dan memuridkan bangsa-bangsa. Ya, pagi hari ini saya ingin fokus kepada yang pertama, memberitakan Injil Kerajaan. Ya, bebannya itu pagi ini adalah menjawab sebuah pertanyaan sederhana, tetapi jawabannya itu sebetulnya sangat tersembunyi, baik bagi kita apalagi bagi orang-orang di kekristenan, ya. Jadi bebannya itu menjawab pertanyaan sederhana. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apakah Injil? Ya, semoga pagi hari ini kita bisa melihat secara jelas perkara yang Anda tidak akan menyangka bahwa ini tuh ya sangat tersembunyi jawabannya. Apakah Injil? Ya, kalau di hari pertama garis besar dikatakan kita perlu mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan sampai ke ujung bumi. Nah, bagi apa? Bagi perkembangbiakan. Perkembangan apa? Benih atau gen. Jadi memberitakan Injil atau Injil Kerajaan ini itu dianggap seperti suatu benih gitu ya, atau gen gitu. Berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa Injil itu seperti benih, seperti gen pada tubuh manusia? Ya, memang tidak salah saudara-saudari mengatakan bahwa benih itu adalah Kristus. Tidak salah, ya. Benih itu adalah Kristus, tetapi mengatakan benih itu adalah Kristus itu kurang real gitu, saudara-saudari. Jadi secara realnya, apakah benih atau gen itu? Mari kita lihat coba ya ayat tadi kita doa bacakan, Markus 4 ayat 26, bahwa ada orang menaburkan benih. Dan kalau saudara membaca ayat yang ke-14, Markus 4, itu lebih real. Dikatakan bahwa penabur itu bukan menabur benih, tetapi menabur firman. Nah, ini lebih real, ya. Di ayat 26 dikatakan orang itu menabur benih, tetapi di ayat ke-14-nya orang itu menabur firman. Nah, ini lebih real. Jadi benih itu adalah firman. Lukas 8 ayat 11 mengatakan itu. Benih itu adalah firman. Jadi ya, benih itu memang Kristus. Tetapi kurang real gitu kalau mengatakan benih itu adalah Kristus. Ya, ayat-ayat tadi
menjelaskan secara lebih real. Ya, bahwa benih itu adalah firman. Jadi benih itu berkembang biak. Ya, sama dengan firman itu berkembang biak. Yohanes 1 ayat 1 kan Kristus adalah firman. Nah, inilah saudara-saudari makna dari benih, ya. Jadi ketika kita mendengar kata benih atau menabur benih, ingat benih ini adalah firman. Ayat yang paling jelas tuh Lukas 8 ayat 11. Jadi apa? Jadi menabur benih adalah memberitakan firman. Oh Tuhan Yesus. Judul kita kan memberitakan Injil Kerajaan. Kalau di dalam Kolose 1 ayat 5, Efesus 1 ayat 13, firman itu adalah Injil. Injil itu adalah firman, sama saja. Jangan dibeda-bedakan, saudara-saudari. Memberitakan Injil adalah memberitakan firman. Memberitakan firman adalah memberitakan Injil. Jangan membeda-bedakan. Karena kita tanpa sadar sudah terpengaruh oleh kekristenan yang menganggap bahwa Injil itu hanyalah 4 kitab pertama. Tidak, Injil itu firman, firman itu Injil. Injil itu seluruh firman dalam Alkitab. Ya, di dalam Roma 1 ayat 1, Paulus berkata bahwa dia memberitakan Injil. Apa yang Paulus beritakan? Ya, yang dia tulis di dalam seluruh surat-suratnya. Jadi seluruh surat Paulus adalah Injil. Apakah Paulus hanya memberitakan kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Kan tidak. Roma 1 ayat 1 jelas. Paulus berkata, aku memberitakan Injil Allah. Injilnya itu adalah seluruh surat-suratnya. Seluruh surat-suratnya itu adalah Injil. Jadi jangan membeda-bedakan antara memberitakan Injil dengan memberitakan firman. Ketika Anda sedang berbagi nikmat, Anda membawa berita di tengah-tengah gereja lokal, itu semua adalah pemberitaan Injil Kerajaan yang menjadi judul kita minggu ke-8. Dan Injil yang kita beritakan adalah Injil Kerajaan. Seperti yang Paulus beritakan. Injil yang Paulus beritakan tuh lebih tinggi. Ya, dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan lebih subjektif, ya. Lebih subjektif Injil yang Paulus beritakan itu dibandingkan dengan keempat kitab pertama. Keempat kitab pertama itu hanya memberitakan Kristus yang tinggal di tubuh daging. Ya. Tetapi Injil yang Paulus beritakan di dalam surat-suratnya adalah tentang Kristus yang tinggal di dalam kaum beriman. Nah, ini perbedaan keempat Injil pertama dengan Injil yang Paulus beritakan. Keempat Injil pertama itu hanya Kristus yang tinggal di tubuh daging. Sedangkan Injil yang harus kita beritakan itu adalah Kristus yang tinggal di dalam kaum beriman.
Ya, itulah sebabnya kenapa di dalam kekristenan Tuhan Yesus mereka itu adanya di surga, di langit. Karena mereka kekurangan Injil Paulus. Injil Paulus itu Injil kerajaan. Injil Paulus itu tentang juru selamat yang subjektif, yang tinggal di dalam kaum beriman. Sedangkan Injil yang ada di dalam kekristenan pada umumnya itu ya hanya Injil yang objektif. Tuhan Yesus di surga menyelamatkan dan mengampuni dosa. Sudah, itu saja. Itulah Injil kasih karunia. Bahkan sebetulnya Injil kasih karunia di dalam kekristenan juga enggak penuh. Karena menerima hayat yang kekal, itu pun merupakan Injil kasih karunia. Dan ini enggak ada perkara menerima hayat yang kekal ke dalam diri kaum beriman. Yohanes 3:16. Itu diartikan menerima hidup yang kekal. Nanti hidup selama-lamanya di surga. Jadi sekali lagi, Injil yang Paulus beritakan itu Injil kerajaan. Ya, judul minggu ke-8 kita adalah memberitakan Injil, bukan Injil saja, tapi Injil kerajaan. Injil kerajaan itu tentang juru selamat yang subjektif, yang bukan seperti di keempat Injil. Pertama, hanya ada di dalam tubuh daging, tetapi juru selamat ini ada di dalam kaum beriman. Ya, itulah sebabnya kenapa di dalam kekristenan mereka kekurangan pengalaman subjektif terhadap Kristus yang berhuni, Kristus yang pneumatik. Karena bagi mereka Kristus itu sudah pergi ke surga. Oh Tuhan Yesus. Jadi inilah alasannya judul kita di minggu ke-8 itu bukan sekedar memberitakan Injil, tetapi memberitakan Injil kerajaan, ya, bukan Injil saja. Nah, sekarang kembali ke beban berita pagi ini. Beban berita pagi ini itu adalah tentang apakah Injil menjawab pertanyaan ini. Ya, memang sekali lagi, benih yang ditaburkan itu adalah Kristus. Ini mutlak benar. Tetapi Markus 4 ayat 14 dikatakan bahwa Kristus itu menabur firman. Ya, jadi benih itu adalah firman. Firman itu adalah benih. Mengatakan firman atau Injil sama saja. Lukas 8 ayat 11 jelas, benih itu firman. Ya, dan tadi ayat di Kolose mengatakan firman itu Injil. Jadi sama saja ya, benih itu adalah Injil. Injil itu adalah benih. Ya, nah, sekarang cara perkembangbiakan benih ini. Karena benih ini adalah firman, dan firman di sini tadi sudah dijelaskan bukan sekedar 4 kitab Injil. Firman ini tentang Kristus yang berhuni. Jadi cara perkembangbiakan benih ini, ya, apa benih ini? Ya, dia Kristus. Dan secara realnya dia adalah firman. Jadi cara perkembangbiakan benih ini, benih apa? Benih kerajaan. Ya, caranya memberitakan firman gitu. Anda yang tidak memberitakan firman tidak menabur gitu. Mungkin Anda berkata, ya saya akan melakukan pekerjaan gereja juga. Saya sibuk ini, saya sibuk itu, saya persembahan harta. Saya juga mempersembahkan waktu saya. Tetapi kalau Anda tidak berbicara firman, Anda tidak menabur, saudara-saudari.
Ingat, benih itu harus ditabur, dan benih itu firman. Oh, saya menaburkan Kristus dengan cara lain. Tidak ada cara lain. Tidak ada. Cara, satu-satunya cara itu berbicara. Ya, banyak cara berbicara. Ya, melalui tulisan, melalui kata-kata, banyak cara. Tetapi Anda harus menabur firman. Itulah caranya kerajaan berkembang biak. Nah, jadi memang untuk minggu ke-8 ini, minggu yang terakhir FKKP kita, ini sudah semakin puncak. Ini benar-benar untuk saudara-saudari yang mau berlatih berbicara, mau berlatih memberitakan Injil. Saudara-saudari, sadarilah. Jadi saya menganggap semua saudara-saudari yang mendengar berita ini adalah orang-orang yang mau berlatih berbicara, memberitakan firman. Itulah menabur benih. Nggak ada cara lain. Mungkin Anda berbuat baik, Anda mempersembahkan harta, tetapi itu bukan menabur benih. Bukan. Menabur benih itu berbicara. Anda sendiri harus menikmati firman, disusun oleh firman, baru bisa menabur. Kalau Anda tidak menjadi seorang penabur, artinya Anda tidak berbagian di dalam ekonomi Allah. Nanti di zaman pendisiplinan Anda akan dilatih. Di periode yang kedua, di sana Anda akan dipaksa, disusun oleh firman. Ya, jadi sekali lagi, saudara-saudari, pemberitaan firman adalah penaburan benih. Benih kerajaan. Penaburan benih adalah membicarakan firman. Tetapi penaburan benih itu bukan hanya bicara. Ya. Apakah perbedaannya? Orang yang hanya berbicara firman dan orang yang menabur benih firman. Apa bedanya? Ya, orang yang berbicara firman itu hanya mengeluarkan suara, kata-kata, tetapi kosong. Tadi kita doa baca apa? Markus 4 ayat 28 dan 29. Ya. Bahwa butir-butir itu penuh isi. Bukan hanya ada bulirnya. Bulir itu kulit luar, ya. Tetapi juga ada isinya. Jadi perkataan kita tuh jangan hanya ada tangkai, bulir-bulir, tapi bulir-bulir itu harus ada isinya. Banyak orang pintar berbicara, tetapi nggak ada isinya, kosong, hanya suara saja. Itu seperti yang di 1 Korintus 13 ayat 1, ya. Seperti gong gitu. Gong itu ada suaranya, tetapi kosong. Catatan kakinya tuh berkata ada suara, tapi tanpa benih hayat. Kosong, kayak tangkai mengeluarkan bulir, tapi nggak ada isi. Dan nanti dikatakan di kitab Wahyu tuh waktu menuai itu bulir-bulirnya sih apa itu, kulit luarnya itu dibakar, yang dituai itu isinya. Ya, jadi saudara-saudari yang mau berlatih berbicara harus menyadari ini, bahwa pembicaraan kita itu harus menabur benih. Benih di sini tuh isinya dari bulir-bulir itu.
Kita harus berdoa supaya, oh Tuhan, khususnya saudara-saudari yang sudah merasa banyak berbicara di dalam gereja, Tuhan Yesus selamatkan aku dari pembicaraan yang kosong. Ya saudara-saudari yang mungkin merasa kurang pandai berbicara, jangan khawatir. Bukan bagusnya kata-kata, tapi yang penting isinya. Kata-kata bisa salah, bisa kurang beraturan. Ada banyak teladan saudara-saudari di depan, bagaimana mereka secara fasih lidah tuh tidak terlalu, tetapi buahnya banyak. Banyak saudara-saudari dibawa ke dalam hidup gereja oleh saudara-saudari tersebut. Ya, saya pernah menyaksikan seorang saudari SD pun gak tamat. Dia hanya secara sederhana mengatakan, berkata-kata dari dalam rohnya tentang kenikmatannya akan Kristus yang berhuni. Ya, tadi dikatakan ayat doa baca kita apa? Markus 4:28-29. Bumi apa? Dengan sendirinya. Ini garis bawah ini perkataan dengan sendirinya. Nggak usah diupayakan. Nggak usah ngatur strategi. Ya, mengatur cara-cara bagaimana memberitakan Injil, teknik ini, teknik itu. Dulu saya suka bagiin, nih langkahnya, ini tekniknya untuk memberitakan Injil, kita harus gini, kita harus gitu. Itu sebenarnya kesombongan itu. Itu sebetulnya kosong. Saya menyadari bahwa bumi itu dengan sendirinya, nggak perlu ada strategi, trik-trik tertentu, teknik-teknik tertentu. Itu hanya kesombongan dari orang-orang yang fasih berbicara, mengajarkan teknik memberitakan Injil tuh begini, memberitakan Injil tuh begini. Tidak ada, asalkan ada isinya. Apa isinya? Hayat. Ya, saudari yang gak lulus SD tadi pun menyelamatkan banyak orang. Karena apa? Karena hayat yang ditaburkan itu, isi yang ditaburkan, bukan hanya pembicaraan kosong, itu dengan sendirinya menghasilkan buah. Saudara-saudari, asalkan Anda menikmati Kristus, Anda terus mohon belas kasihan Tuhan. Setiap sidang benar-benar menerima hayat. Setiap pembacaan benar-benar makan hayat, menerima. Maka Anda akan menjadi orang-orang yang berisi, bukan hanya berbicara seperti gong itu. Tuhan Yesus, jadi berbicara firman itu jangan kosong. Firman itu harus jadi benih. Firman yang keluar dari mulut kita tuh jangan hanya suara saja. Harus ada wujudnya. Kalau secara ilmu sains itu suara itu nggak ada wujudnya. Itu hanya sebuah gelombang. Nggak ada unsur partikelnya. Tetapi firman hayat itu ada wujudnya, ada partikelnya. Bukan hanya seperti gelombang tanpa wujud. Kita harus berdoa, Tuhan, selamatkan kami, Tuhan. Dari satu kondisi yang umum. Apa kondisi yang umum? Pemberitaan firman itu hanyalah suara saja. Hanya kata-kata kosong. Selamatkan kami dari hanya sekedar mengeluarkan suara kosong. Hanya kata-kata kosong. Kami harus menabur benih firman. Tuhan Yesus, ajar kami, Tuhan. Entah Anda yang sudah sering berbicara,
di dalam gereja-gereja lokal, maupun Anda yang hanya seringnya diam saja, sama, doanya sama. Tuhan Yesus selamatkan kami. Oh, dari kepasifan, dari tidak menabur benih. Oh, Tuhan Yesus menabur benih adalah memberitakan Injil Kerajaan. Nah, saudara-saudari, saya ingin mengajak saudara-saudari masuk lebih dalam lagi. Sekali lagi, pertanyaannya adalah, apakah Injil? Dan tadi saya mengatakan bahwa Injil itu, ya, apakah Injil? Jawaban dari pertanyaan ini tersembunyi. Apa yang tadi saya jelaskan mungkin belum terlalu tersembunyi. Nah, saya ingin membawa kita masuk lebih dalam. Apakah Injil itu? Ya, tadi kita sudah membaca, ya, bahwa Markus 4 ayat 14, Lukas 8 mengatakan bahwa benih itu adalah firman, ya. Nah, ada satu ayat yang luar biasa. Ini perkataan benih, ya, yang berkembang terus di dalam seluruh surat kiriman, yaitu Lukas 8 ayat 5. Dikatakan ada seorang, kita tahu seorang ini adalah Yesus Kristus, ya, seorang penabur keluar untuk menaburkan apa? Lukas 8 ayat 5. Ini kata-kata yang luar biasa, menaburkan benihnya. Teks Inggrisnya tuh his seed, benihnya. Apa maksud benihnya? Ini sesuatu yang ada di dalam dirinya sendiri. Saudara-saudari, kita coba masuki, ya, kata benihnya ini. Apakah Injil? Jawabannya, Injil adalah benih, ya. Lalu Lukas 8 ayat 5 mengatakan bahwa benih Injil itu adalah benihnya. Ini bukan berkata benih firman, tapi benihnya. Benihnya sendiri. His seed. Nah, kita sekarang melihat, gabungkan dengan Matius 13 ayat 24 sampai 25. Ini ayat-ayat sudah sering kita baca, tetapi ada satu yang tersembunyi luar biasa di sini. Dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih. Benih apa? Benih yang baik. Tadi Lukas 8 ayat 5 mengatakan benihnya. Apa maksud benihnya? Itu terjawab di dalam Matius 13 ayat 24-25. Kata benih di dalam teks Yunani itu adalah sperma. Jadi benihnya adalah spermanya. Sama, saya pernah mengatakan, saudara-saudari, orang-orang di kekristenan menganggap tubuh Kristus itu hanyalah sebuah ilustrasi, bukan nyata. Saya pernah membagikan ini bahwa konsep sedemikian itu sangat mengerikan. Yang tidak nyata itu bukan tubuh Kristus, tetapi tubuh kita itulah yang tidak nyata. Tubuh kita itulah gambarannya. Realitasnya
yang nyatanya adalah tubuh Kristus. Nah, benihnya di sini itu bukan gambaran, saudara-saudari. Itu nyata, itu spermanya sendiri. Itulah yang dimaksud garis besar poin A hari pertama, ya, A1. Allah Tritunggal dalam keinsanian adalah benih, gen. Teks aslinya kata benih di dalam Matius 13:24-25 adalah sperma. Kemudian Matius 13 ayat 37, saudara-saudari. Orang yang menaburkan benih yang baik itu adalah anak manusia. Kata benih yang baik itu sperma. Teks Yunaninya. Ini benar-benar sperma anak manusia itu. Siapa dia? Manusia Allah, Yesus Kristus. Ini bukan gambaran. Ini nyata, ini real. Benih itu benar-benar sperma Kristus. Sperma manusia, daging itu hanyalah gambaran, hanya kiasan. Wujud nyatanya itu adalah spermanya Kristus. Apakah Injil? Injil itu benih. Apakah Injil? Benih itu adalah sperma Kristus. Ini yang tersembunyi. Inilah yang tersembunyi. Jawaban yang tersembunyi dari suatu pertanyaan, apakah Injil? Injil itu adalah benih firman. Dan benih firman itu sebetulnya spermanya Tuhan Yesus sendiri. Ya. Sebetulnya kita lihat nanti perkembangannya di dalam surat 1 Yohanes, tidak lagi dikatakan spermanya Tuhan Yesus, tetapi udah spermanya Allah. Ya. Karena di aspek tertentu Tuhan Yesus itu dilahirkan dari Allah sebagai anak sulung. Nanti kita akan masuk. Cuman saya ingin masih membagikan satu ayat yang di Matius 13 ayat 38. Bahwa benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Bisa kita baca, sperma yang baik itu menghasilkan anak-anak kerajaan. Jadi sekali lagi, apakah Injil? Jawabannya sangat tersembunyi. Pertama, Injil itu benih. Apakah benih? Benih itu firman. Apakah benih firman? Benih firman itu adalah benihnya sendiri. Lukas 8 ayat 5. Dijelaskan di dalam Matius 13, benihnya itu adalah spermanya. Jadi ketika Anda memberitakan firman hayat, saudara-saudari, ya, di dalam 1 Yohanes 1 itu ada kata firman hayat. Sebetulnya Anda sedang menaburkan sperma Allah ke dalam orang. Jikalau sperma itu masuk ke dalam seseorang, maka Markus 4 ayat 28-29 mengatakan dengan sendirinya dia akan berbuah, ya. Karena kekuatan itu ada di dalam spermanya Tuhan itu. Tetapi kalau perkataan Anda kosong, hanya pandai bicara, tidak ada hayat, tidak mau bayar harga untuk dipenuhi oleh minyak itu, tidak melatih roh, ya Anda hanya menabur suara yang kosong. Nggak ada benih, nggak ada sperma. Tetapi kalau Anda melatih roh, Anda membayar harga, diisi oleh minyak,
Walaupun Anda berkata-kata tidak terlalu bagus, mungkin juga kata-kata secara tata bahasanya banyak salahnya, tidak mempengaruhi hasil dari buah-buah itu. Karena kekuatannya itu terletak di dalam sperma itu. Itulah yang dimaksud oleh satu ayat terkenal bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Oh, betapa perlunya kita melatih roh, membayar harga, dipenuhi dan disusun oleh firman hayat. Sehingga ketika kita berbicara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita berbicara firman hayat? Sperma Allah sendiri. Bukan gambaran, ya. Bukan ilustrasi, ini bukan. Sperma manusia itu justru ilustrasi. Para saudari harus bergembira, Anda memiliki sperma Allah. Anda bisa menaburkan sperma Allah. Apakah Injil? Jawabannya tersembunyi sekali. Injil adalah sperma Allah sendiri. Memberitakan Injil adalah menaburkan sperma Allah. Para saudari bisa melakukan ini, sama saja dengan para saudara. Ya. Nah, perkataan tentang sperma Allah ini di dalam keempat Injil itu berkembang, ya. Sehingga di dalam 1 Yohanes ayat 3, pasal 3 ayat 9. Ini ayat luar biasa, saudara-saudari. Dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah. Apa? Lahir dari Allah. Bukan dari Kristus, ya. Ini sudah berkembang, lahir dari Allah. Tidak terus-menerus berbuat dosa. Teks aslinya seperti itu. Tidak berbuat dosa lagi itu teks aslinya tidak terus-menerus berbuat dosa. Nah, sebab dikatakan apa? Benih ilahi. Benih ilahi ini teks Inggrisnya sama seperti yang di Lukas 8 ayat 5. His seed. Nah, jadi ada dua frase his seed. Yang pertama di dalam Lukas 8 ayat 5. Tetapi berkembang, his seed ini berkembang di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. His seed ini teks Yunaninya sperma. Nah, jadi kalau kita baca, ya kalau kita baca dengan bebas, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak akan terus-menerus berbuat dosa lagi. Sebab sperma Allah tinggal di dalam dia. Wah, luar biasa kan? Apakah sperma Allah ini? Itu adalah benih. Benih itu sperma di dalam Matius pasal 13. Jadi ketika Anda menaburkan benih dengan cara berbicara, dengan cara memberitakan Injil, memberitakan firman, sama saja Anda sesungguhnya sedang menabur sperma Allah. Ya. Coba Anda pelajari lagi 1 Yohanes 3 ayat 9, baca teks aslinya, jelas. Ya. LAI-nya itu benih ilahi, tapi teks Yunaninya itu adalah sperma ilahi. Kalau di English Standard Version itu God's seed, jelas gitu. Sperma Allah, God's seed. Itulah saudara-saudari makna yang sesungguhnya dari garis besar hari pertama. Poin A1, Allah Tritunggal dalam keinsanian. Ini bukan Allah murni, tetapi Allah yang di dalam keinsanian, ya. Allah Tritunggal dalam keinsanian adalah benih.
atau sperma. Apakah gen itu unsur yang lebih kecil lagi ada di dalam kromosom ya. Tetapi awalnya itu sperma. Ya. Jadi Allah Tritunggal dalam keinsanian itu adalah sperma. Dan sperma ini atau benih ini adalah firman. Markus 4 ayat 14. Lukas 8 ayat 11. Benih itu adalah firman. Jadi sekarang ketika kita mendengar kata benih, ingat itu adalah sperma Allah. Oh, khususnya saudara-saudara yang sudah sering berbicara firman harus sungguh-sungguh bersujud, memohon belas kasihan Allah, agar pembicaraan saudara-saudara di depan benar-benar menaburkan benih Allah, sperma Allah sendiri. Kalau Anda membaca garis besar hari pertama dan hari kedua dengan teliti, Injil itu benar-benar diperlakukan seperti sperma ini, benih ini, berkembang seperti satu organisme. Ya. Sekarang kita sudah bisa memahami tentang kata organisme Allah. Gereja itu organisme. Kenapa organisme? Karena memang ada spermanya. Oh, saudara-saudari, akhirnya benih ini akan rampung. Ya, pertama-tama berkembang dulu secara lebih penuh di dalam kerajaan 1000 tahun. Itu yang di garis besar hari kedua ya. Kerajaan 1000 tahun itu poin E, akan menjadi perkembangan penuh dan akhirnya benih Allah ini akan menjadi satu manusia korporat yang rampung menjadi Yerusalem baru. Ya, jadi marilah saudara-saudari kita membayar harga, dipenuhi oleh minyak, artinya apa? Disusun oleh firman. Bukan hanya sekedar hafal firman, tetapi disusun oleh firman. Ya. Cara yang terbaik memiliki firman yang dihafalkan adalah dengan cara disusun oleh firman. Sebetulnya itu makna dari dipenuhi oleh minyak. Kita harus terus melatih roh, terus berdoa, mohon Tuhan membelas kasihani kita, agar kita bukan sekedar menjadi orang-orang yang berbicara firman secara kosong, tetapi harus ada isinya. Haleluya. Masih cukup banyak waktu. Sekarang saudara-saudari harus berbagi nikmat. Amin. Silahkan. Saya izin mute HP. Amin. Amin. Silahkan sharing, saudari. Saudari Kesia, saudari Len, saudara Agus, amin. Dan saudari lainnya, silakan. Tuhan ya saudari, saya sangat terberkati melalui berita hari ini. Apa hari ini itu kita harus menaburkan benih ya, yaitu diri Tuhan sendiri, yaitu firman itu. Untuk itu kita harus menjadi gadis yang bijaksana ya, yang mempunyai minyak di jiwa kita, di buli-buli kita, bukan hanya di dalam roh kita. Kita tidak cukup hanya membaca firman, menikmatinya, tapi juga mengalami firman ini menjadi realitas dalam kehidupan kita. Ini adalah perkara menikmati juga mengalami. Harganya ya pasti mahal.
Tetapi Tuhan sudah mengukur ya setiap pengalaman yang akan kita alami itu untuk ada realitas Tuhan di dalam diri kita. Sehingga ketika kita berbicara itu bukan sebagai tong kosong ya, tapi ada aliran hayat. Tugas kita hari ini adalah menaburkan benih di setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita di waktu-waktu kita ini kita harus berjuang sedemikian. Memang kita tidak akan sanggup untuk berjuang dengan penuh ya, tetapi puji Tuhan, ada yang hayat yang menang. Kristus yang mati bangkit menjadi roh pemberi hayat di dalam kita. Dia sudah menang mengatasi kemalasan kita, diri kita sendiri. Jadi kita bisa terbebaskan dari diri kita sendiri asal kita mengambil kehendak bebas kita itu untuk kita berikan kepada Tuhan ya, sehingga kita bisa bagi hasrat hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari, mari kita sama-sama berlatih untuk membicarakan firman ya di setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Silakan saudara-saudari, saudari Heni, saudari Marlin. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Pagi ini sungguh saya juga menikmati ya terang yang saya dapat dari saudara tadi yang disampaikan ya, benih. Apakah Injil itu ya tadi dikatakan adalah benih, yaitu benih Kristus itu sendiri ya. Bagaimana tadi dijelaskan ya, yang adalah sperma, yang nantinya rampung adalah Yerusalem baru. Nah, ini adalah satu hal perkara yang sangat mustika ya. Dan hari ini kita perlu terus berlatih untuk menaburkan benih ya. Benih itu sudah ada, yaitu diri Allah sendiri ya. Tadi dikatakan bahwa ada seorang penabur, yaitu diri Allah yang menaburkan ya. Nah, bagaimana kita menaburkan? Ya tentunya adalah kita sendiri perlu berlatih ya, berjerih lelah untuk terus mendapatkan diri Allah ya. Dan ini tidak hanya sebatas kata-kata ya tadi dikatakan, sehingga tidak seperti gong kosong yang berbunyi ya, tetapi ada aliran hayat ya. Nah, ini sungguh firman itu sendiri ya, benih firman diri Allah itu telah kita alami, tersusun di atas diri kita. Nah, sehingga ketika kita menyampaikan, memberitakan, tidak hanya sebatas kata-kata saja ya pada bicara, tetapi benih itu adalah firman yang kita alami, yang tersusun di dalam penghidupan kita. Sehingga ketika orang mendengar, itu adalah diri Allah itu sendiri. Nah, ini adalah menjadi pelatihan kita ya, hari demi hari ya. Oh Tuhan Yesus, biarlah ini juga terus menerangi saya pagi ini ya, sehingga mendapatkan terus waktu, segala hal ya boleh terus dipersembahkan pada Tuhan, mendapatkan aliran hayat itu yang sehingga bisa dialirkan kepada saudara-saudari dan kepada yang lainnya. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, bersyukur ya untuk berita hari ini. Untuk memaknai berita ini tidak mudah. Saya sendiri ya seperti apa yang sudah disampaikan saudara kita. Amin. Dengan hal ini adalah kita perlu belas kasihan Tuhan. Ya, supaya kita bisa memampukan untuk menaburkan benih, yaitu firman Tuhan itu ya, bukan hanya sekedar benih yang kosong, tapi kita betul-betul harus bisa mengerti di sini satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa selama ini kita sebagai orang Kristen hanya bisa mampu membicarakan firman saja, karena kecenderungan kita ini, kita pikir kita pandai berbicara, hafal hayat,
mengerti firman, tetapi semua adalah kosong, tanpa tindakan nyata, ya, tanpa realitas itu adalah kosong. Tapi kita hari ini bersyukur bahwa kita harus melalui berita ini, kita harus menyampaikan benih itu, yaitu firman Allah itu dengan roh, dengan hayat Allah itu sendiri. Tidak hanya sekedar omong kosong, hanya sekedar menyampaikan firman, tapi kita perlu realitas. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan firman, menyampaikan berita, bukan, tapi realitasnya adalah bagaimana kita bisa merefleksikan firman itu sendiri di dalam ketika kita menyampaikan firman Tuhan, menabur benih itu. Kita sudah tahu sekarang apakah Injil itu. Injil itu adalah benih, dan benih itu adalah firman, seperti yang tertulis tadi di dalam Lukas 8 ayat 5. Ya, firman itu adalah sperma Allah itu sendiri, yaitu Kristus itu sendiri, karena Yesus dilahirkan sebagai anak Allah, sebagai anak sulung Allah sendiri. Jadi ketika kita mendengarkan firman atau benih atau firman itu, ya itulah kita harus bayar harga, ya. Sekarang sudah waktunya kita bayar harga, bahwa kita harus hidup dipenuhi dengan minyak, ya, atau roh, dengan cara kita harus selalu tersusun oleh hayat. Jadi kita perlu sekali lagi pentingnya kita itu untuk membangun kehidupan kita ini bukan hanya sekedar kata-kata saja, tapi kita harus perlu sebagai tindakan nyata. Jadi kita harus melatih roh kita melalui apa yang sudah kita dengar ini, menjadi bukti bahwa betapa Allah mengasihi kita semuanya, dan kita perlu menerapkan dalam kehidupan kita sebagai sumber kita untuk menyampaikan firman Allah itu, supaya firman yang kita tabur itu bukanlah suatu benih atau firman yang kosong. Amin. Tuhan berkati. Masih ada waktu, mungkin satu saudara atau saudari lagi. Puji Tuhan. Ya, saya juga terjamah oleh perkataan saudara Diki, bahwa Injil itu firman Tuhan itu yang ditaburkan benih itu adalah sperma. Dikatakan di sini bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Oh Tuhan Yesus, karena di ayat 26 dikatakan kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Nah, di tanah itu adalah di bumi. Ya, di bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, bulirnya, butir-butir yang penuh isi dari bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera mencabit, sebab musim menuai sudah tiba. Jadi ada proses, ya. Begitu ditabur di dalam tanah yang baik, dan sendirinya sperma itu akan berbuah. Sperma yang kalau kita samakan dengan apabila saudari-saudari itu mengandung dan sperma masuk ke dalam tubuhnya, maka dia akan berkembang dengan sendirinya. Di sini katakan bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Jadi dengan sendirinya sperma itu, karena dia begitu kuat dan dia begitu powerful, maka dia akan pasti di tanah yang subur, ya, dia pasti akan menghasilkan buah. Oh Tuhan Yesus. Demikian juga dikatakan bahwa perkembangan lebih lanjut dari gen kerajaan dapat dilihat dalam pasal pertama dari kitab 2 Petrus 1 ayat 3, 5 dan 7. 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan bahwa kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 5 dan 7 dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan ketekunan kepada ketekunan kesalehan,
dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara seiman, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara seiman, kasih terhadap semua orang. Dikatakan di ayat 11, kepada kita akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Oh Tuhan, apabila kita sudah bisa melakukannya ya. Sebab ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dan dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dalam dan berhasil dan pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini ada step-stepnya ya saudara-saudari ya. Kita perlu hidup di dalam perkembangan ini ya. Gen ini dia pasti akan mengerjakan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaannya. Puji nama Tuhan, waktunya sudah habis. Haleluya, amin. Kita berdoa ya saudari, bebas berdoa. Amin. Silakan. Amin. Ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya gen Allah yang ada di dalam kami, sperma itu terus berkembang biak. Oh Tuhan Yesus, sperma ini powerful. Tuhan dapat dan memiliki tanah yang subur sehingga bisa menghasilkan buah yang bulir-bulirnya penuh berisi. Oh tuh, butir-butirnya penuh berisi bulir itu, dan kita juga diproses menjadi cukup masak supaya kita bisa dicabut pada waktu penuaian. Oh sungguh terima kasih untuk firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Ingatkan lagi bahwa kami harus hidup di dalam roh, dipimpin dan dituntun roh itu oleh sperma ini. Amin. Amin. Makasih saudari, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih saudara Diki. Terima kasih saudara Diki, saudara-saudari semua. Amin. Amin. Pagi saudara-saudari.